Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai stoikiometri. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia. Pada kesempatan ini akan dipelajari ada 5 macam hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, atau disebut juga hukum Lavoisier. Kemudian hukum perbandingan tetap, atau hukum Proust. Hukum perbandingan berganda, hukum Dalton. Kemudian hukum perbandingan volume, atau hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Sekarang kita lihat yang pertama ya, hukum kekekalan massa. Nah, Lavoisier menyatakan bahwa di dalam suatu ruang yang tertutup, ya, ruang tertutup, massa zat sebelum dan setelah reaksi itu adalah sama. Ya, syaratnya harus ada dalam ruangan yang tertutup. Ya, nah, untuk lebih paham, perhatikan contoh soalnya. Sebanyak 9 gram karbon direaksikan dengan 24 gram oksigen. Berapakah massa karbon dioksida yang terbentuk? Ya. Nah, sekarang kita tuliskan ada karbon, ya, direaksikan artinya ditambah dengan oksigen, ya, menghasilkan atau membentuk, ya, karbon dioksida. Nah, yang disebut massa sebelum reaksi adalah semua zat yang ada di sebelah kiri. Ini yang disebut dengan sebelum. Ya. Kemudian yang disebut dengan massa sesudah reaksi adalah yang ada di sebelah kanan. Nah, massa yang ada di sebelah kiri ini harus sama dengan jumlah massa yang ada di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita tuliskan soal tadi, karbon ada 9 gram ditambah dengan 24 gram oksigen, berapa karbon dioksida yang dihasilkan? Nah, berarti di sini massa karbon dioksida yang dihasilkan, kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi massanya, ya, karbon dioksida itu CO2 ya, adalah 9 ditambah 24 sama dengan 33 gram. Nah, inilah massa karbon dioksida yang terbentuk. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Hukum perbandingan tetap atau disebut juga hukum Proust. Menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, ini ya. Misalnya begini. Kita ingin menghitung komponen dari garam dapur. Garam dapur itu rumusnya adalah NaCl ya, di mana ada natrium dan ada klorida. Saya ambil garam yang berasal dari Indramayu sebanyak 2 gram, dari Madura sebanyak 1,5 gram, kemudian garam yang hasil dari impor sebanyak 2,5 gram. Kemudian masing-masing garam ini
Dihitung massa natrium dan kloridanya. Diperolehlah kalau dari Indramayu massa natriumnya 0,786, massa kloridanya 1,214 ya. Kemudian dari Madura massa natriumnya 0,59, massa kloridanya 0,91 gram. Kemudian kalau garam impor, massa natriumnya 0,983 gram, kemudian massa kloridanya 1,517 gram. Nah, kemudian massa natrium dengan massa klorida ini saya bandingkan di sini ya. Nah, massa natrium dan klorida yang berasal dari Indramayu ini berarti berapa? 0,786 berbanding 1,214. Didapatlah hasil 1:1,54. Ya. Kemudian dari Madura. Dari Madura didapat ternyata massa natriumnya 0,59 dibandingkan dengan massa kloridanya 0,91. Kita bandingkan ya, maka didapat massa Na berbanding Cl-nya 1:54. Kemudian garam impor. Massa natriumnya 0,983 gram, ini kita bandingkan dengan massa kloridanya 1,517 gram. Maka diperoleh perbandingan Na dan Cl-nya adalah 1:54. Nah, jadi berasal dari manapun garamnya, kalau senyawa itu adalah rumusnya atau unsurnya sama, maka pasti perbandingan massa unsur-unsur adalah tetap ya. Jadi mau garam dari manapun pasti perbandingan antara Na dan Cl-nya adalah 1:1,54. Begitu ya. Nah, inilah maksud dari hukum perbandingan tetap. Sekarang lihat contoh soalnya. Perbandingan massa magnesium dengan oksigen dalam magnesium oksida adalah 3:2. Jika 12 gram magnesium direaksikan, berapakah massa dari oksigen yang diperlukan, kemudian magnesium oksida yang dihasilkan. Nah, pertama kita tulis dulu yang direaksikan ya. Di sini ada Mg ya ditambah dengan oksigen ya, dia menghasilkan MgO, oksigen ya, O2. Nah, kemudian diketahui perbandingan antara magnesium dengan oksigen adalah 3:2. Nah, berarti MgO ini perbandingannya adalah berapa? Jumlahkan 3 tambah 2 adalah 5. Nah, jadi begitu ya perbandingannya 3:2:5. Sekarang, magnesium yang direaksikan 12 gram. Kita tulis di bawahnya 12 gram. Ya. Nah, kemudian ditanyakan berapakah massa oksigen yang diperlukan? Nah, ini oksigennya berapa? Saya beri lambang A, ya. Kemudian, berapa magnesium oksida yang dihasilkan? Ini magnesium oksida, ya. Saya beri lambang B, ini ditanyakan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari A? Ya. Nah, cara mencari A berapa? Cara mencari B juga berapa? Nah, ini patokannya adalah perbandingan yang di atas ini. 3:2:5. Ya. Nah, sekarang untuk mencari A secara matematik, coba kita bandingkan ya. Ini yang A. Ini patokannya. Ini yang A, ya. Jadi saya buat perbandingannya seperti ini.
3/12 sama dengan, yang di atas ini sekarang 2/A. Nah, ya, kamu di sini mencari A. Kita kali silang ya. Nah, kita kali silang. Yang 3 itu ke sini kan, berarti 3A sama dengan, ini kali silang ke sini, 12 dikali 2. Berarti 3A sama dengan 24. Berarti A sama dengan 8 gram. Nah, ini adalah massa oksigen yang diperlukan. 8 gram. Nah, begitu caranya. Kemudian kita ingin menghitung berapa massa MgO yang dihasilkan. Caranya sama, ya. Sekarang nih perhatikan yang hijau nih. Ini ya, sebagai dasar tetap yang ini yang diketahui. Ini. Ya, dengan yang ini. Nah, kita buat perbandingannya. Jadi 3/12 sama dengan, ya, 5/B. Nah, sama dikali silang. Ya. Berarti ini kalikan ke sini. 3B sama dengan, ini kalikan 12 dikali 5. Ya. Berarti 3B sama dengan 60. Berarti B sama dengan 20 gram. Nah, inilah hasilnya. Ya. Nah, itu hasilnya. Jadi magnesium oksida yang dihasilkan adalah 20 gram. Ya. Nanti kalau kita masukkan ke perbandingan tadi, maka akan diperoleh tetap perbandingannya 3/2/5. Ya. Coba kita buktikan. Nah, kita buktikan tadi kan 3/2/5. Nah, kita dapat tadi Mg-nya 12, O-nya 8, kemudian B-nya 20. Nah, coba angka ini semua kita bagi 4. Ya. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. 20 bagi 4, 5. Jadi akan sama dengan awalnya. Ya, 3/2/5. Itulah hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce. Ya. Sekarang yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau disebut juga hukum Dalton. Dalton menyatakan jika dua jenis unsur dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi akan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, supaya paham, perhatikan di sini maksudnya, kalau ada senyawa yang terbentuk dari C dan O, maka ada dua kemungkinan senyawa yang dibentuk, yaitu dia bisa menjadi CO, karbon monoksida, atau bisa juga menjadi CO2, karbon dioksida. Ya. Misalkan massa senyawa CO adalah 100 gram, kemudian massa senyawa CO2-nya 100 gram. Ya. Nah, kemudian di dalam CO kita hitung berapa massa karbon dan berapa massa oksigennya. Demikian juga untuk pada senyawa CO2. Diperolehlah hasil massa karbon pada CO adalah 42,85 gram, kemudian massa oksigennya adalah
57,15 gram. Ini kalau dijumlahkan akan 100 ya. Kemudian massa karbon pada CO2 adalah 27,2 gram, kemudian massa oksigennya sebanyak 72,8 gram. Nah, sekarang kita bandingkan massa C berbanding massa O-nya ya. C tadi dari CO2 adalah ini kan diambil 42,85 kita bandingkan dengan 57,15. Nah, ini ya. Nah, kemudian dari CO2 juga massa karbonnya adalah 27,2 ini ya. Massa oksigennya 72,8. Nah, kalau kita sederhanakan ya, kedua bilangan pada CO ini kita bagi 42,85, maka diperoleh hasil perbandingan massa karbon dan oksigen pada senyawa CO adalah 1 berbanding 1,33. Ya, ini ya. Sedangkan pada senyawa CO2, massa karbon berbanding massa oksigen adalah 1 berbanding 2,66. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau salah satu massa kita buat sama, di sini adalah karbon. Ini lihat, karbonnya sudah sama kan, 1 ya. Nah, maka senyawa yang kedua adalah oksigen. Ini akan merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Ini akan kita buktikan. Nah, jadi massa oksigen pada CO berbanding CO2 adalah berapa? Yang pertama adalah 1,33 dibandingkan dengan 2,66. Ya kan? Nah, sekarang kedua angka ini kita bagi ya, kita bagi dengan 1,33. Maka diperoleh 1,33 dibagi 1,33 adalah 1. Kemudian 2,66 dibagi dengan 1,33 adalah 2. Nah, inilah hukum Dalton. Jadi, kalau massa salah satu senyawa itu sudah sama, maka massa unsur yang satu lagi itu akan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sini dibuktikan. Massa oksigennya adalah 1 berbanding 2. Nah, ini maksudnya hukum perbandingan berganda dari Dalton. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Unsur A dan B membentuk 2 macam senyawa. Massa A pada senyawa 1 35%, kemudian massa A pada senyawa 2 adalah 25%. Kemudian kita ingin membuktikan apakah kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton. Nah, kita buktikan ya. Coba kita buat tabel supaya mudah. Ya. Ini untuk senyawa 1, ini untuk senyawa 2 ya. Di sini ada massa A, ada massa B. Kemudian di sini kita bandingkan A berbanding B ya. Pada senyawa pertama, A adalah 35%. Tuliskan di sini 35%. Kemudian senyawa A, unsur A pada senyawa yang kedua adalah 25%. Sekarang senyawa B-nya berapa? Unsur B-nya berapa pada senyawa yang pertama? Tentu 100% dikurangi 35 ya. Jadi A di sini adalah maksud saya B adalah 65%, kemudian massa B pada senyawa yang kedua adalah 75%. Ya, paham ya? Sekarang kita buat perbandingannya ya. A berbanding B. Persennya tidak usah ditulis ya. Pada senyawa pertama, ini berarti 35 berbanding 65. Ya.
pada senyawa yang kedua, A berbanding B-nya adalah 25 berbanding 75. Nah, sekarang untuk senyawa yang pertama, coba ini kedua-duanya kita bagi angka 35. Ya. Kalau kita bagi 35, maka didapat ini adalah 1 berbanding 1,8. Ya. Nah, kemudian yang di bawah, dua-duanya kita bagi dengan angka 25. 25 dibagi 25 supaya jadi ada angka 1 gitu ya. Kemudian 75 dibagi 25 adalah 3. Nah, di sini massa A sudah kita buat sama, yaitu di depannya sama-sama 1. Ya. Sekarang kita buktikan yang massa B-nya. Nah, ini. Apakah memenuhi hukum Dalton atau tidak? Kita lihat B pada senyawa yang pertama, kita bandingkan B pada senyawa yang kedua. Adalah 1,8 berbanding 3. Nah, supaya mudah, coba ini keduanya kita kalikan 10 dulu ya. Nah, 1,8 dikali 10, 18. Kemudian 3 dikali 10 adalah 30. Seperti itu kan? Nah, sekarang coba kedua-duanya kita bagi 6. 18 dibagi 6, 3. Ya. Kemudian 30 dibagi 6 adalah 5. Nah, ternyata di sini massa B pada senyawa yang pertama dibandingkan terhadap massa B pada senyawa yang kedua adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi, kalau ditanyakan apakah kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton? Iya, ya sudah kita buktikan. Karena perbandingan senyawa B, ya, maksud saya perbandingan unsur B pada senyawa pertama dan senyawa kedua adalah 3 berbanding 5. Ya. Kemudian kita lanjutkan hukum perbandingan volume atau disebut juga hukum Gay-Lussac. Nah, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sebagai contoh, pada reaksi pembakaran metana, ya CH4, ya dibakar dengan oksigen, itu akan menghasilkan ada gas karbon dioksida dan gas air di sini. Nah, kalau kita membakar CH4 sebanyak 100 ml, oksigen yang diperlukan ternyata 200 ml. Dan CO2 yang dihasilkan adalah 100 ml dan H2O 200 ml. Nah, volume-volume ini bisa kita sederhanakan. Coba semuanya kita bagi dengan 100. Maka didapat 1, 2, 1, 2. Nah, inilah ya yang disebut dengan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Ya. Jadi volume gas yang bereaksi itu yang ini sebelah kiri, dan volume gas hasil reaksi yang ada di sebelah kanan berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Nah, selanjutnya perbandingan volume ini ternyata menyatakan perbandingan koefisien. Ya, kalian sudah belajar koefisien ya. Nah, sehingga untuk persamaan reaksi yang ini, yang di atas ini ya. Nah, yang kita dapatkan perbandingan volumenya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2, maka koefisien reaksinya adalah CH41 tidak perlu ditulis, oksigennya 2 di depannya, CO2-nya 1 tidak perlu ditulis, kemudian H2O-nya 2. Nah,
Jadi perbandingan volume itu menyatakan juga perbandingan koefisien. Ini menurut Gay-Lussac, ya. Nah, kemudian lihat contoh soalnya. Salah satu komponen gas LPG adalah gas propana C3H8. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas propana akan terbakar dengan gas oksigen. Menurut reaksi, C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3 CO2 dan 4 H2O. Jika diperlukan 10 liter gas oksigen, tentukan berapa volume gas C3H8 yang dibakar dan berapa volume gas CO2 yang dihasilkan, ya. Nah, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, ya. Persamaan reaksinya adalah C3H8 harus yang sudah setara ya reaksinya, ditambah 5O2 menghasilkan 3 CO2 ditambah 4 H2O. Ya. Nah, diketahui gas oksigen yang diperlukan ini ya ada 10 liter. Tulis di bawahnya ya. Oksigen ini 10 liter. Nah, kemudian ditanyakan berapa volume gas C3H8 yang dibakar. C3H8 itu kan yang ini ya, ditanyakan ini berapa. Kemudian berapa volume gas CO2 yang dihasilkan. Ini CO2. Nah, ini menghitungnya mudah. Kita buat jadi perbandingan ya. Kita hitung di sini yang pertama volume C3H8. Ya, perbandingan koefisiennya ya. Kita lihat dulu koefisien C3H8 kita bandingkan dengan koefisien O2 kita kalikan dengan volume O2. Jadi begitu caranya. Koefisien C3H8 di sini kalau tidak ada angka artinya 1. Koefisien O2 ini ya. Nah, 5. Jadi 1/5 dikali volume O2 ini ya 10 liter. Nah, ya. Jadi berapa hasilnya? Adalah 2 liter. Ya, 10 dibagi 5. 2 liter. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung volume CO2. Ya. Volume CO2 berarti rumusnya volume CO2 sama dengan koefisien CO2 berbanding koefisien O2 kali volume O2. Ya. Koefisien CO2 adalah 3. Jadi 3 per koefisien O2 adalah 5 dikali volume O2 adalah 10 liter. Ya. 10 dibagi 5, 2 kali 3, 6 liter. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Jadi hanya berdasarkan perbandingan koefisien. Ya. Yang terakhir, hipotesis Avogadro. Avogadro menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, maka semua gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, contoh. Pembentukan gas amoniak NH3 dilakukan menurut reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2 NH3. Jika pada reaksi tersebut gas nitrogen
yang direaksikan adalah sebanyak 40 molekul. Ini jumlah molekul ya. Berapakah jumlah molekul gas hidrogen yang diperlukan dan berapa jumlah molekul gas amoniak yang dihasilkan. Ini caranya hampir sama tadi dengan Gay-Lussac ya. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 ya. Nah, gas nitrogen yang direaksikan 40. Nah, ini ada nitrogennya sebanyak 40 molekul ya. Nah, ditanyakan berapa gas hidrogen yang diperlukan, jumlah molekulnya, dan berapa jumlah molekul NH3 yang dihasilkan. Nah, caranya sama ya. Yang pertama, jumlah molekul ya. Jumlahnya saya pakai ini aja ya. Jumlah molekul H2 ya. Mana tadi? Koefisien H2 yang di atas ya dibagi koefisien N2 dikali jumlah molekul N2 ya. Nah, berarti koefisien H2-nya adalah 3, N2-nya 1 dikali berapa jumlah molekul N2-nya? 40. Berarti 3 dikali 40 adalah 120 molekul. Nah, begitu. Ya. Kemudian satu lagi bagaimana untuk NH3? Di sini ya. NH3 berarti jumlah molekul NH3 berarti koefisien NH3 dibagi koefisien N2 dikali jumlah molekul apa? N2 ya. Jadi koefisien NH3-nya 2, N2-nya 1 dikali jumlah molekulnya 40. Nah, berarti 2 kali 40 80 molekul. Nah, begitulah. Jadi kesimpulannya dari hukum Gay-Lussac dan hukum dari hipotesis Avogadro bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, jadi perbandingan volume itu bisa menyatakan perbandingan koefisien dan juga menyatakan perbandingan jumlah molekul. Ya, nah itu kesimpulannya. Tolong dipelajari dengan baik hukum-hukum dasar kimia ini, karena ini akan menjadi landasan yang harus kuat untuk mempelajari materi stoikiometri berikutnya. Kemudian, untuk tugas, silahkan kalian buat rangkuman dari video yang saya share ini ya. Rangkumannya itu harus ada isi dari kelima hukum-hukum dasar kimia, kemudian juga disertai dengan contoh soalnya, supaya kalian lebih paham. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.